Halo semuanya, selamat datang di Biro Investigasi. Hari ini kita akan membahas kasus di Kanada, kehidupan hitam putih kolonel. Orleans adalah ibu kota pertama Kanada di pinggiran kota Ottawa. Terletak di bagian timur kota, sekitar 16 km dari pusat kota Ottawa. Januari 2009, keluarga Rhodes tinggal di Orleans. Kembali dari Toronto, setelah sampai di rumah, putrinya yang berumur 15 tahun tengah memilah pakaian. Tiba-tiba menemukan semua pakaian dalamnya menghilang di laci kamar tidur. Gaun merah di lemari pakaian, beberapa pasang sepatu hak tinggi, baju renang, dan beberapa foto juga hilang. Suami istri Rhodes segera melaporkan kasus ini. Hal seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi di area Orleans. Tahun 2008 hingga 2009, ada 34 kasus pencurian serupa yang terjadi di Orleans. Pencuri ini hanya mencuri pakaian dalam wanita. Polisi Orleans memperingatkan warga setempat untuk waspada. Polisi juga menyelidiki secara menyeluruh, tapi masih saja tidak ada perkembangan. Dan di barat daya area Orleans, kota kecil Tweed, berjarak 2 jam berkendara, sebuah kejadian serupa terjadi. Madison, gadis lajang berusia 35 tahun, seorang warga yang tinggal di Tweed, suatu sore di pertengahan Januari 2009, Madison pulang ke rumah. Hari itu adalah hari ulang tahunnya. Dia kembali ke kamar untuk mengganti pakaian, kemudian pergi ke rumah teman untuk merayakannya. Tapi, saat dia berjalan ke kamar tidur, dia menemukan laci meja samping kasur dalam keadaan terbuka. Beberapa barang pribadinya juga hilang. Tapi Madison tidak melapor pada polisi, karena yang telah dicuri adalah barang yang sangat pribadi. Malam hari itu, Madison tinggal di rumah temannya. Saat pergi meninggalkan rumah, dia mengecek sebanyak 3 kali. Semua pintu dan jendela sudah ditutup. Lalu keesokan harinya, saat sampai di rumah, di dalam kamar tidurnya ditemukan kedua laci celana dalam terbuka. Semua pakaian dalamnya hilang. Dan di dalam ruang belajar, komputer yang sudah tidak digunakan selama bertahun-tahun dalam keadaan terbuka. Di layar komputer tertulis, "Pergi lapor polisi. Aku akan menunjukkan pada hakim betapa menariknya isi laci di samping ranjangmu." Kota Tweed berada di antara Toronto dan Ottawa. Kota ini mempunyai populasi 5.200 penduduk. Semua orang saling mengenal, sebuah kota kecil yang sangat ramah. Namun sejak musim gugur 2007, di kota telah muncul seorang pencuri yang khusus dalam mencuri pakaian dalam wanita. Christine yang berusia 20-an tinggal seorang diri. Suatu malam, dia baru kembali dari luar, berjalan ke rumah dari garasi. Dia melihat sebuah bayangan tinggi berlari keluar dari ruang tamu. Christine masih mengira itu adalah lelucon anak tetangga. Tapi saat berjalan ke kamar tidur, dia menemukan pakaian dalamnya sudah menghilang semua. Tahun-tahun berikutnya, pakaian dalam wanita yang menghilang terus-menerus. Polisi juga terus menyelidiki, tapi tidak ada petunjuk apapun. Tanggal 17 September 2009 malam hari, seorang ibu tunggal dengan bayi 8 bulan sedang tidur. Pukul 1 dini hari, seorang pria bertopeng masuk ke dalam rumahnya, melakukan pelecehan padanya, dan masih mengambil foto. Pukul 3 dini hari, dia meninggalkan tempat. Malam hari berikutnya, pria ini datang lagi, melakukan hal yang sama dengan malam sebelumnya, juga mengambil pakaian dalamnya. 1 minggu kemudian, seorang wanita lain dilecehkan lagi, dengan pria bertopeng yang sama, mengambil foto seluruh kejadian. Berlangsung selama 2,5 jam. Wanita itu bertanya, "Apakah kamu akan membunuhku?" Pria itu berkata, dia tidak akan melakukan itu. Lalu wanita itu melapor pada polisi, memberitahu polisi. Suara pria itu terdengar sangat tidak asing, tapi tidak bisa mengatakan siapa orangnya. Sudah jelas, kedua kasus ini dilakukan oleh orang yang sama. Dan orang ini juga tinggal di dalam kota. Polisi pergi dari pintu ke pintu untuk melakukan penyelidikan, tapi tidak ada petunjuk. Sampai 2 bulan kemudian, kota Brampton yang sejauh 1 jam dari Tweed, sebuah kasus fatal telah terjadi. Kopral Angkatan Udara berusia 38 tahun, Mary Francesco, tinggal di Brampton, Ontario. Francesco adalah seorang pramugari di pangkalan udara terbesar di Kanada. Tanggal 25 Januari 2009, tubuh Francesco yang dingin ditemukan di rumah, meninggal karena sesak napas. Pelaku tidak meninggalkan petunjuk apapun. 2 bulan kemudian, Jessica Rhodes yang tinggal sendirian, berusia 27 tahun telah menghilang. Dia tinggal di pinggir jalan rute 37, dari Brampton ke Tweed. 28 Januari 2010 malam, Jessica pulang ke rumah.
Dia mengirim pesan untuk adiknya Andy pada pukul 10.30 malam. Keesokan harinya, ibunya menelepon dan berkata, Jessica tidak pergi bekerja. Andy bergegas ke rumah kakaknya. Di dalam rumah, tidak ada orang. Dompet dan ponsel Jessica, bahkan dokumen identitas juga masih ada di dalam rumah. Tidak terlihat seperti sudah pergi keluar. Selama beberapa hari kemudian, poster dan berita mencari Jessica ada di mana-mana. Pangkalan Angkatan Udara London di tengah Brighton dan Tweed, yaitu tempat Francesco bekerja. Helikopter dan tim pencarian juga dikerahkan, tapi hanya menemukan sebuah jejak sepatu orang asing di halaman belakang Jessica. 3 hari kemudian, seorang pria parubaya bernama Lyle Parker datang ke kantor polisi, memberikan informasi yang sangat penting. Dia berkata, tanggal 28 Januari malam, yaitu malam saat Jessica menghilang, pukul 3 dini hari, dia dan keponakannya pergi dari Tweed ke Brighton ada urusan. Berkendara melewati rumah Jessica di rute 37. Malam hari itu sangat dingin dan bulan purnama. Lyle duduk di kursi pengendara, tidak melihat apapun di jalan. Tiba-tiba dia melihat sebuah SUV berhenti di lapangan sisi jalan. Tempat ini tempat di sebelah rumah Jessica. Hal ini menarik perhatian Lyle. Kanada di bulan Januari sangat dingin, ditambah lagi masih pukul 3 dini hari. Untuk apa mobil diparkir di sana? Tapi Lyle tidak terlalu memikirkannya dan langsung meneruskan perjalanannya. Keesokan harinya, dia dan keponakannya kembali dari Brighton. Saat melewati rumah Jessica, menemukan rumah itu dikelilingi oleh polisi. Dia langsung memikirkan SUV itu dan berita Jessica yang menghilang. Dia pun memberitahu polisi hal-hal yang dia lihat 2 malam yang lalu. Polisi pergi ke lapangan yang ada di sebelah rumah Jessica. Hari begitu dingin, tidak turun salju. Kalau mobil berhenti di sini, seharusnya akan meninggalkan jejak roda. Benar saja, ada jejak roda di atas tanah. Dan karena cuaca sangat dingin, tanah sudah membeku. Jejak ban tercetak dengan sangat jelas. Polisi segera memasang garis pembatas di sekitar, mulai memeriksa semua mobil di rute 37. Seminggu kemudian, 4 Februari, polisi menghentikan sebuah SUV putih. Mereka memeriksa roda, kemudian membiarkannya pergi. 3 hari kemudian, polisi Ontario memanggil pemilik mobil untuk diinterogasi. Orang ini adalah komandan paling penting di Kanada, Komandan Pangkalan Angkatan Udara London, Komandan Russell Williams. Russell Williams lahir di Inggris pada tanggal 7 Maret 1963. Lalu pindah bersama orang tuanya ke Joy Clifford, Ontario, Kanada. Saat Russell berusia 6 tahun, kedua orang tuanya bercerai. Dia tinggal bersama ibunya. Russell terus tinggal di asrama sekolah. Setelah kuliah, orang tuanya tidak pernah mengunjunginya. Menurut teman sekamar Russell di universitas, saat pertama kali bertemu Russell, dia tidak mempunyai kesan yang baik terhadap Russell karena dia suka memerintah orang lain. Pada saat itu ada 6 orang di dalam kamar. Russell akan memberi mereka pekerjaan. 2 orang berbelanja, 2 orang mencuci piring, 2 orang membersihkan kamar. Dia masih suka mengerjai orang lain, sering menyelinap ke kamar tidur orang, bersembunyi di lemari selama berjam-jam, tunggu sampai semuanya kembali, dan langsung menakuti-nakuti mereka. Selama kuliah, Russell juga mempunyai pacar, tapi langsung berpisah. Hubungan ini membuat Russell sangat menderita. Juga membuatnya setelah lulus, memutuskan untuk berhenti belajar ekonomi selama 4 tahun dan mendaftar sebagai pilot. Keputusan Russell ternyata adalah keputusan yang tepat. Dia bergabung dengan Angkatan Udara pada tahun 1987. Dia dipromosikan pada Januari 1991 menjadi Kapten Skuadron Pengeboman Angkatan Udara Kanada. Januari 1994 dipindahkan ke Skuadron Transportasi Angkatan Udara Kerajaan di Ottawa, mengangkut penumpang VIP, termasuk pejabat senior dan pejabat asing. Tahun 1999, dia dipromosikan menjadi mayor di Angkatan Udara. Juni 2004, dipromosikan menjadi letnan kolonel. Juli 2004, diangkat lagi sebagai Kepala Skuadron Angkutan 437 Angkatan Udara. Tahun 2005, dia membawa Ratu Elizabeth Inggris dan Pangeran Philip. Tahun 2009, Russell dipromosikan menjadi kolonel lagi. Tanggal 15 Juli, dia dipromosikan menjadi Komandan Angkatan Udara London.
Di mata atasan, dia tidak hanya sangat ahli dalam posisinya, dia juga sangat tenang. Saat menghadapi situasi yang mendadak, dia juga sangat rasional. Menangani masalah dengan benar, melakukan sesuatu dengan terorganisir, tidak pernah emosional. Dia adalah kandidat terbaik untuk posisi komandan. Selain karir, keluarga Russell juga sangat harmonis. Juni 1991, Russell dan Mary Harriman menikah. Mary adalah ketua bersama Yayasan Jantung dan Stroke di Kanada. Juli 2006, pasangan itu pindah ke pinggiran Ottawa, Orleans. Russell mempunyai apartemen di pangkalan udara, juga membeli sebuah rumah yang terletak sekitar setengah jam perjalanan dari Tweed. Karena Mary bekerja di Ottawa, mereka biasanya tinggal di Orleans. Russell di sisi lain sering tinggal di Tweed, rumah yang dekat dengan pangkalan. Biasanya sangat sibuk bekerja, waktu untuk berkumpul semakin jarang. Dalam kehidupannya, Russell mempunyai banyak hobi, suka fotografi, memancing, jogging, bermain golf. Setelah menjadi komandan, jadwal hariannya sangat padat, tidak hanya melakukan pekerjaan sehari-hari. Dia masih harus berpartisipasi dalam banyak kegiatan. Dia berbicara di depan publik, sangat sopan dan luar biasa. Tapi dalam 2 bulan ini, kota kecil Tweed tempat Russell tinggal, terjadi puluhan kali perampokan dan 2 kasus perempuan yang dilecehkan. Sejak polisi setempat menemukan jejak ban mobil Russell, sangat cocok dengan jejak yang ada di sebelah rumah Jessica, seketika tidak bisa mempercayainya. Seorang kolonel dengan sosok yang baik di hadapan publik ternyata adalah pelakunya. Saat mereka mengajukan pertanyaan pada Russell, jawaban Russell membuat mereka sangat tercengang. Interogasi berlangsung selama 9 jam. Russell memberikan sidik jarinya, sampel cairan, dan sepatu yang dikenakan saat itu untuk diuji. Sepatunya cocok dengan jejak sepatu yang ditemukan di halaman belakang Jessica. Akhirnya Russell mengakui kejahatannya. Dia bilang tanggal 28 Januari malam, dia pergi ke rumah Jessica dan melecehkannya. Lalu membawanya ke rumahnya di Tweed, menghabiskan 24 jam di sana. Jessica terus memberontak. Dia memukul Jessica dengan senter. Tidak disangka Jessica langsung pingsan. Lalu Russell menggunakan tali untuk melenyapkan nyawa Jessica selamanya. Sabtu keesokan harinya, Russell meletakkan tubuh dingin Jessica di rumah dan pergi ke Orleans untuk menghabiskan akhir pekan bersama istrinya. Setelah itu, dia kembali ke Tweed, mengubur Jessica di sisi jalan Tweed. Selain itu, dia juga mengakui 2 kasus penyerangan wanita di Tweed dan membunuh Francesco, juga adalah perbuatannya. Dia telah melakukan 82 perampokan, mencuri ribuan pakaian dalam wanita. Beberapa kasus yang terjadi di Orleans dan beberapa yang terjadi di Tweed, semuanya terjadi di sekitar rumahnya. Dia juga memberitahu polisi tempat untuk menemukan bukti-bukti, termasuk kartu penyimpanan yang dia sembunyikan di rumah. Di dalamnya penuh dengan foto-foto wanita yang dia lecehkan, juga video setelah melecehkan Jessica. Polisi bertanya padanya, mengapa dia melakukan hal-hal seperti ini? Dia bilang intinya adalah membiarkan hidup istriku sedikit lebih mudah. Dimulai pada tahun 2005, Russell yang berusia 42 tahun mulai memiliki kecanduan khusus terhadap pakaian dalam wanita. Dia membeli pakaian dalamnya sendiri dan memakainya untuk foto. Kemudian dia mulai mencuri pakaian dalam dari rumah tetangga, lalu berkembang menjadi kejahatan yang lebih serius. 21 Oktober 2010, Russell dijatuhi 2 hukuman seumur hidup, 4 kali 10 tahun penjara, 82 tahun penjara. Semua hukuman dijatuhkan segera. Tidak ada pembebasan bersyarat selama 25 tahun. 22 Oktober 2010, Russell secara resmi diturunkan dari pangkatnya dan berbagai penghargaan yang diberikan oleh negara. Sebagai seorang penjahat, situasi seperti Russell jarang terjadi. Dia sama sekali tidak ada rencana untuk melakukan beberapa hal ini. Ini hanyalah hasrat dan keinginan di hati yang terlalu kuat. Dia tidak bisa mengendalikan diri melakukan hal-hal ini. Dr. Mike adalah seorang ahli psikologi kriminal. Dia bilang Russell mulai melakukan kejahatan saat hampir berusia 50 tahun. Juga suka memakai pakaian dalam wanita. Ini juga sangat aneh. Russell saat diadili menyatakan keprihatinan dan permintaan maaf kepada istrinya. Di dalam pengadilan dia berkata kepada hakim, "Aku telah melakukan kejahatan yang tidak termaafkan, mengkhianati keluargaku, temanku, dan tentara Kanada. Dan penyelesaian ini juga sangat jarang terjadi. Tapi satu
hal yang pasti, kalau polisi tidak menghentikannya, maka aksinya tidak akan berhenti. Baiklah, video hari ini sampai di sini. Saya tunggu like dan komentar kalian. Jumpa lagi minggu depan. Dadah!